Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita kembali belajar menggunakan video pembelajaran ya anak-anak. Yang akan kita bahas hari ini mengenai faktor keberagaman bangsa Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kesatuan ya, negara kesatuan, dan selain itu juga masyarakatnya itu bersifat majemuk atau terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan juga budaya. Nah, keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain. Ada beberapa faktor nih anak-anak yang menyebabkan terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Yang pertama, oke, kita bahas yang pertama ya anak-anak. Yang pertama itu ada ini, faktor letak geografis Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa Indonesia itu berada di atau dilalui oleh garis khatulistiwa. Selain itu juga, Indonesia itu berada di antara dua benua. Ayo, benua apa saja? Selain benua juga berada di antara dua samudera. Ada dua benua dan juga samudera. Nah, kira-kira benua dan samudera apa ya? Ingat-ingat kembali ya. Nah, dengan demikian Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari lagi bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim di mana lebih banyak lautannya ketimbang daripada daratannya ya. Daratannya itu pokoknya Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, itu berdasarkan letak geografis. Nah, tadi di antara dua benua dan samudera itu apa ya kira-kira, yaitu benua Asia dan juga betul, Australia, benua Asia dan juga benua Australia. Nah, kalau samuderanya apa tadi? Pasifik dan juga Samudra Hindia. Itu diingat terus ya anak-anak. Itu merupakan salah satu penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu juga berdasarkan faktor letak geografis, Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Ya, pulau yang besarnya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pulau terbesarnya Kalimantan, Papua. Setelah itu Sumatera, Sulawesi, dan juga Jawa. Ada juga Pulau Bali dan masih banyak pulau-pulau lainnya. Itu yang merupakan penyebab daripada keberagaman bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu ada faktor sejarah Indonesia. Nah, faktor sejarah Indonesia, kenapa Bu? Nah, nanti kita akan membahas bagaimana sejarah bangsa Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia melawan penjajah, bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, karena dengan adanya faktor sejarah ini anak-anak, terjadinya pencampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Nah, kadang ada kebiasaan atau bahasa asing diterapkan di Indonesia, ya. Bahasa asing diterapkan di Indonesia itu merupakan salah satu faktor dari sejarah. Yang paling kuat itu mengenai perkawinan, di mana orang luar negeri itu menikah dengan orang pribumi. Nah, itu yang merupakan faktor adanya faktor sejarah Indonesia. Itu merupakan salah satu penyebab juga keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada faktor keberagaman kenampakan alam.
Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kenampakan alam itu apa sih? Segala sesuatu yang nampak di alam, yang dapat terlihat di alam, itu merupakan suatu kenampakan alam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari banyak pulau yang mengakibatkan karena adanya banyak pulau tersebut mengakibatkan masyarakat itu sulit berhubungan satu sama lain. Nah, akibatnya setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu sama lain. Nah, di sini tentu sangat berbeda sekali ya ketika seseorang yang tinggal di dataran tinggi dan juga tinggal di dataran rendah. Ya, dari cara berbicara, bagaimana mereka berkomunikasi. Biasanya kalau orang pantai, orang dataran rendah itu, mereka itu kalau berkomunikasi caranya itu berteriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Karena tidak terdengar oleh ombak misalkan. Jadi harus teriak-teriak karena kan kalau di dekat laut itu ada deburan ombak ya. Selain itu juga dari mata pencariannya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di daerah tersebut. Pasti otomatis ketika karena susah untuk ke sana kemari, maksudnya jadi mereka mengembangkan apa yang ada di pulau tersebut. Apa yang ada sumber daya alam apa yang ada di daerah tersebut. Mereka kembangkan. Setiap daerah berbeda, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing kalau di Indonesia itu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku, banyak sekali budaya, banyak sekali adat istiadat yang mereka yang mereka munculkan atau yang mereka tanamkan itu anak-anak. Itu merupakan salah satu faktor keberagaman kenampakan alam ya. Nah, selain itu juga waktu lalu kita sudah membahas mengenai Sumpah Pemuda. Karena apa sih tujuan daripada Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda. Ini. Apa sih tujuan dari Sumpah Pemuda itu? Tujuannya kan untuk mempersatukan bangsa Indonesia supaya tidak terpecah belah. Itu tujuan para pemuda melakukan Kongres Sumpah Pemuda ya. Yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, yang tanggal 28 Oktobernya itu sering kita peringati ya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini tuh merupakan hasil dari apa? Hasil dari lanjutan Kongres Sumpah Pemuda pertama. Di mana pada Sumpah Pemuda kedua itu menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda, ya, yang kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan Sumpah Pemuda yang tujuannya itu satu, untuk supaya tidak melihat perbedaan dan sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Jadi supaya kita tetap bersatu, apalagi Indonesia itu ini beragam, banyak sekali hal-hal yang berbeda di Indonesia antara satu suku dengan satu suku yang lainnya. Tuh.
Selain itu, hendaknya keberagaman disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus melakukan hidup yang rukun untuk melestarikan budaya. Nah, ada beberapa cara mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Apapun agamanya, apapun sukunya, bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun cara mereka berbicara, kalian harus tetap satu, tidak boleh membeda-bedakan. Itu merupakan salah satu sikap melestarikan budaya. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa. Nah, ini menerima dan menghargai, tidak boleh menghakimi. Ih, kamu bahasanya kayak gitu. Ih, kamu kebiasaannya kayak gitu. Ih, kamu agamanya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap menerima dan menghargai keberagaman itu. Apapun teman kamu agamanya apapun yang teman kamu anut, agamanya itu apa, ya biarin. Kita harus toleransi. Tidak boleh kamu mengejeknya. Tidak boleh kamu tidak ingin berteman dengannya. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Nah, kalau di sini setiap suku dan budaya itu memiliki kelebihan masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Semua sama. Semua memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, seperti itu. Jika ada kelebihan, boleh kalian gali. Apa sih kelebihan dari budaya itu? Apa sih yang bisa kalian ambil dari kebudayaan itu? Ya, jika ada yang jelek, tidak perlu diumbar, tidak perlu dijelek-jelekan, karena setiap kebudayaan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Bagaimana orang-orang yang menganut budaya atau suku tersebut menyikapinya. Nah, kalian tidak boleh tuh membeda-bedakan atau kenapa sih kamu mah kayak gini, kenapa kayak gitu. Tidak boleh. Setiap orang memiliki atau setiap suku dan budaya memiliki ciri khas masing-masing. Lanjut yang keempat itu, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Nah, ini merupakan hal yang penting yang mungkin sekarang tidak banyak dilakukan oleh orang, yaitu mengikuti atau menyaksikan pentas kesenian daerah. Setiap suku, setiap budaya itu memiliki kesenian daerah masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali tarian-tarian. Mulai dari Sumatera, ada tari apa saja? Ada tari kalau kecak itu dari Bali ya, ada tari saman, tari piring, ke Jawanya itu ada tari jaipong, ya, ke Balinya itu ada tari penet, tari kecak, belum lagi ke Kalimantan, ya, belum lagi ke Sulawesi, belum lagi ke Papua. Itu banyak sekali kesenian-kesenian daerah yang merupakan ciri khas daripada daerah tersebut. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, ini ya, mengembangkan dan melestarikan. Kita wajib sebagai melestarikan budaya daerah Indonesia. Itu anak-anak, semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, selain itu juga kita harus menerapkan hidup rukun itu saling menghormati. Setiap individu masyarakat itu harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya apa? Saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan nih, yang korban bencana alam kemarin banyak sekali bencana di Indonesia. Dari mulai pesawat jatuh, dari mulai banjir, dari mulai longsor, banyak sekali. Nah, kita untuk saling menghormati dan menjaga kebinekaan tunggal ikaan, kita itu harus saling membantu, harus punya rasa simpati dan empati kepada orang lain. Bagaimana mereka sedang kesusahan, kita harus bisa membantunya.
dan tanpa membedakan suku dan agama. Ya. Nah, dengan demikian, kalian itu telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Satu tujuan kita apa? Merdeka, bersatu, tidak terpecah belah. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk bahasa Indonesia mencermati informasi penting dalam teks narasi. Nah, teks narasi sejarah itu adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Disampaikan berdasarkan fakta dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Narasi itu urutan cerita ya. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, harus mencermati dan menggali isi teks dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi penting menggunakan 5W1H. Ya, bisa membuat pertanyaan terlebih dahulu, apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana kejadiannya, mengapa bisa terjadi. Itu bisa menggunakan 5W1H untuk kalian mencermati informasi penting dalam teks narasi. Oke, anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat ya. Cukup sekian hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.